Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Sebelum itu saya perkenalkan, saya Jajang Kuswandi dari SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Saya sebagai pengajar bahasa Indonesia. Baiklah, inilah materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang isi dan kebahasaan novel. Isi novel yang dimaksud di sini adalah menganalisis isi novel, yaitu unsur-unsur intrinsik novel. Jadi yang dimaksud isi novel di sini menganalisis unsur-unsur intrinsik novel, menganalisis unsur-unsur pembangun di dalam novel. Berikutnya unsur-unsur intrinsik yang kita ketahui, di antaranya yang pertama adalah tema. Tema yaitu pokok masalah cerita. Kemudian yang kedua tokoh, adalah orang-orang yang muncul dalam novel tersebut. Selain tokoh, menyampaikan, menjelaskan tentang karakter-karakter tokoh. Berikutnya yang ketiga adalah alur atau plot, yang disebut juga jalan cerita. Jalan cerita yang kita ketahui ada jalan cerita maju, jalan cerita mundur, atau jalan cerita campuran. Jadi bisa maju dan juga mundur. Selain itu ada tahapan-tahapan alur yang kita ketahui. Yang keempat adalah latar atau setting. Yang dimaksud latar atau setting di sini adalah menjelaskan tempat, waktu, dan suasana kejadian cerita novel. Yang kelima adalah sudut pandang atau yang disebut juga point of view. Jadi yang dimaksud sudut pandang ini adalah cara penulis bercerita. Ada yang menggunakan sudut pandang orang pertama, orang kedua juga menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan lain-lain. Itu unsur-unsur intrinsik novel yang berkaitan juga dengan isi novel. Selain isi novel, yang kita analisis juga adalah tentang kebahasaan novel. Kebahasaan novel yang dimaksud di sini adalah kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain yang biasa digunakan dalam penulisan novel. Jadi adalah yang dimaksud di sini adalah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan novel. Nah, ada beberapa unsur kebahasaan novel yang biasa digunakan, diantaranya verbal material atau yang disebut pula kata kerja material, seperti duduk, menulis, dan sebagainya. Selain kata kerja material, ada juga kata kerja mental atau dengan istilah lain verbal mental. Adalah kata kerja yang timbul dari pikiran, perasaan. Contoh, menduga, berpikir, dan sebagainya. Berikutnya adalah konjungsi temporal. Kata hubung temporal yang di sini artinya adalah menyatakan urutan waktu. Contoh, sesudah sarapan dia langsung berangkat sekolah. Jadi ini ada urutan waktu antara sarapan kemudian berangkat sekolah. Itulah temporalnya, urutan waktunya. Yang berikutnya adalah kata sifat. Di sini kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan karakter tokoh seperti sombong, malas, dan sebagainya.
Yang berikutnya yang biasa ada dalam novel itu menggunakan kalimat tidak langsung. Contohnya, dia berkata bahwa itu kalimat tidak langsung. Selain kalimat tidak langsung adalah kalimat langsung yang biasa ditandai dengan tanda petik. Misalnya, dia berkata, atau kalau tanda kalimat pertanyaan, dia bertanya, kapan kamu akan datang? Itu kalimat langsung. Yang terakhir adalah kalimat lampau, kalimat yang menyatakan peristiwa yang sudah berlalu. Contohnya, kelas 12 sudah melaksanakan tugas. Kalimat itu menyatakan peristiwa yang sudah berlalu. Nah, itulah tentang isi dan kebahasan novel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.